Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Arif Febriari. Saya instruktur atau teknisi dari PT Mitra Balai Industri. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian perontok padi PT 500. Adapun sebelumnya saya ucapkan kepada pemakai power tracer PT 500, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan bapak-bapak untuk menggunakan produk kami, yaitu mesin perontok padi PT 500, yang mana kami mengharapkan power tracer ini akan memberikan daya guna yang maksimal dan bermanfaat, dan tentunya berumur panjang ke depannya. Ya, tidak perlu berlama-lama, di sini saya akan langsung menjelaskan fungsi alat power tracer yang Bapak terima. Yaitu fungsi alatnya satu, kalau dia menggunakan corong seperti ini dan mega, dia bisa dikatakan power tracer multiguna. Fungsi alatnya satu, merontokkan padi sehingga gabah terpisah dengan malainya. Alat ini juga bisa dipakai dengan cara padi dipotong pendek. Ini misalkan padi dipotong pendek atau juga dipotong panjang. Lalu kalau dia untuk merontokkan jagung sehingga jagung terlepas dari tongkolnya, jagung bisa dikupas terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam corong. Ini kalau dia multiguna. Dan juga bisa langsung dimasukkan dengan pelobot-pelobotnya. Fungsi yang ketiga, karena dia kalau pakai corong dia kan multiguna, bisa untuk merontokkan kedelai sehingga cangkang terlepas dari batang dan biji kedelainya keluar dari tangkainya. Seperti itu untuk fungsi alat PT 500. Nah, lalu kita ke mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja seperti apa? Satu, alat perontok multiguna ini atau power tracer PT 500 merupakan tracer bertipe throw-in atau hold-on. Alat ini terdiri dari 7 komponen. Karena yang Bapak terima dia tidak multiguna, maka corongnya saya bisa terlebih dahulu. Apa saja mekanismenya? Satu, motor penggerak. Di sini motor penggeraknya kebenaran kita memakai mesin Honda mereknya dengan kapasitas RPM-nya 5,5 HP atau 6,5 HP GS 200. Lalu yang kedua, mekanisme kerjanya apa? Rangka atau bodi yang sudah dikopol dengan mesin Honda-nya. Yang ketiga, unit silinder. Unit silinder mengikuti dari atas sampai ke dalam. Nah, ini unit silinder. Di sini ada pemukulnya dengan pemukul yang sudah disesuaikan. Lalu yang keempat, ada saringan karena perontoknya jenis untuk merontokkan padi, jadi kita pakai yang agak rapat agar nantinya gabah yang dihasilkan tidak kotor dan hasilnya bersih. Lalu meja pengumpan. Sekarang disebut, nah meja pengumpannya seperti ini. Nah, ini meja pengumpan. Nanti bahan-bahan ditaruh di sini, operator di sini berdiri di sini, dibantu dengan satu orang untuk mengangkat bahan-bahannya seperti ini. Nah, ditaruh di atas meja pengumpannya.
Lalu yang kelima ada lubang pengeluaran hasil. Lubang pengeluaran hasil itu di mana? Di sini. Lubang pengeluaran hasilnya di sini. Nanti hasilnya gabah yang isi dia akan terlontar maksimum 1 meter dari pengeluaran hasilnya. Gabah yang kotor, gabah yang tidak berisi, dan biasanya juga ada jerami-jerami bekas patahan, dia akan terlontar jauh 2,5 meter sampai 3 meter biasanya. Nah, selanjutnya dia juga ada lubang pengeluaran sampah. Nanti jeraminya keluar dari sini. Mekanisme kerjanya, bahan padi atau jagung bahkan kedelai dimasukkan dari lubang pengumpan. Nah, di sini kan ada lubang pengumpan disertai dengan jendelanya, pembukanya. Kalau mau diperkecil boleh, dimaksimalkan juga boleh. Sehingga bahan tersebut ketemu di silinder nanti. Nah, ini silinder. Ketemu di silinder berontok yang sedang berputar. Begitu mesin nyala, dia akan berputar. Nah, bahan-bahan tadi, misalnya buk padi tadi, ketemu di sini. Tapi dia harus agak ditahan sedikit. Nah, seperti ini kira-kira. Dipegang, tapi dia continue terus. Misalkan satu genggaman, dipegang, ditahan, udah kira-kira per 5 second sampai 10 second saja, atau 5 detik sampai 10 detik, lepas maka dia akan terlontar, terpisah sendiri, yang isi, yang hasil dia ke depan, jeraminya akan terlontar jauh melalui lubang pengeluaran sampahnya. Lalu ketika gabah keluar, maka dari arah yang sama dihembuskan angin dari kipas sehingga gabah yang kosong keluar jauh. Tadi yang saya utarakan jauh ke sana. Lalu selanjutnya cara melayani unit perontoknya. Nah, di sini cara kerjanya adalah periksa sebelum kita beroperasi itu sebaiknya kita periksa dengan detail baut unit alat tersebut, mau yang di penggeraknya, mau yang di rangkanya. Di sini ada baut, sebaiknya dikencang-kencangin dulu sampai nanti tidak ada suara berisik yang kedengaran di telinga kita. Nah, ini cara melayani alat perontoknya. Kita periksa bautnya, kita periksa terlebih dahulu. Kita periksa, bila ada yang kendor kita kencangin. Jika sudah gitu, setelah kita periksa, sudah selesai kita periksa semua aman, maka satu bahan yang akan kita rontokkan, misalkannya gabah tadi, kita dekatkan ke unitnya, ke power tracernya, kita dekatkan. Operator berdiri di sini, ya kan? Di sebelah kiri nanti siapkan satu orang pembantu operator dan juga beberapa orang yang menyiapkan bahan-bahan. Contoh, ini sudah banyak, kan harus dipindah dari satu tempat ke tempat perontoknya, ditaruh di sebelah kiri agar memudahkan operator mengambil bahan yang akan dirontokkan. Operatornya cukup satu. Caranya, setelah ada di sini, ditaruh di sini, digenggam sesuai lingkaran lengan kita saja, tangan kita. Lalu nanti dimasukkan secara perlahan 5-10 detik, ditahan, baru dilepas.
ambil lagi secara kontinu, terus menerus, agar nanti hasilnya maksimal. Dan alat power tracer ini sangat efektif dan efisien. Karena apa? Karena dia kecil, dia bisa dibawa ke tempat dataran-dataran yang agak tinggi atau sawah yang berada di atas, jauh dari daratan yang berbukit-bukit. Karena bisa efektif juga dipanggul dengan 2 orang, tidak terlalu berat. Ada handle-nya buat didorong-dorong, bisa diangkat, bisa dibawa pakai motor di belakang dikit, dikasih kalangan. Nah, ini lebih praktis sebenarnya. Hasilnya juga hasilnya juga bisa dimaksimalkan. Terus kenapa saya bilang harus tahan sebentar? Karena silindernya ini kan tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Kalau kita paksakan langsung dimasukkan, nanti yang ada hasil pengeluarannya kotor. Kenapa kotor? Karena jerami atau apa tadi, dia langsung keras tanpa ditahan. Jadi nanti juga hasil gabahnya ada yang terikut kebuang. Makanya sebaiknya ditahan sebentar 5-10 detik baru dilepas, tapi continue terus menerus. Lalu apalagi pemeriksaan sebelum pengoperasian. Nah, ini yang sangat penting. Kita harus memeriksa tadi yang saya katakan, mesin sudah terpasang dan terkopel dengan baik. Terkopel itu apa? Terkopel itu antara penggerak dan bodi sudah terpasang dengan baik. Senter, tali pulingnya, tali pendolnya juga sudah senter, dan ditekan, dia akan dengan kekuatan 5 kilo dia akan tepung 10 mm. Perkiraannya seperti itu. Lalu yang kedua, jari-jari perontok sudah terpasang dengan baik dan lengkap. Jari-jari perontok tadi yang jangan tadi itu pemukulnya. Kalau sudah terpasang, sudah kencang, berarti kita sudah bisa mengoperasikannya. Lalu yang ketiga, mur dan baut dalam keadaan terpasang baik dan lengkap. Kekencangan fan bell baik jika ditekan dengan tekungan 10 mm lah kira-kiranya. Yang kelima, alat harus dalam keadaan kosong, jangan ada isi. Kenapa? Nanti berat juga waktu kita menyalakannya. Lalu yang terakhir, bensin, busi, karburator, dan membran untuk motor bensin harus dalam keadaan baik juga. Oke. Lalu setelah itu kita langsung mengoperasikan alatnya. Nah, di sini penggeraknya, di sini ada gambar panah. Ini untuk pengoperasian mesin sebelum dipergunakan. Kita lihat di sini jenisnya engine Honda GX 200. Di sini ada gambar panah yang dibawa buat oli. Ya, ini namanya cuk atau tuas dikompresi. Yang ini buat membuka katup bensinnya. Yang ini gas, handle gas. Yang ini engkol karena dia sistem tarik karena Honda. Ini push button atau on off nya. Dan satu lagi kipas. Kipas ini buat melontarkan nantinya hasil gabah yang sudah bersih dilontar ke depan. Begitu. Terus yang perlu dirawat apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan nanti untuk perawatannya paling di sini karena dia tipenya tipe kering, untuk saringan udaranya setiap 100 sampai 300 jam sebaiknya dicuci bersih lalu dikeringkan. Bila sudah rusak lebih baik diganti. Karburatornya sama juga dengan tangkinya, setiap 300 jam pemakaian sebaiknya dikuras, dibersihkan, baru dipakai kembali. Nanti setelah kita cek kelengkapannya semua dalam keadaan baik dan lengkap, baru kita menyalakan mesinnya secara perlahan.
jangan dibikin gas kencang dulu, kita bikin perlahan. Dari sini kita nyalain on off-nya. Di sini ada off on ke on. Lalu buat menyalakan pertama, ini yang warna putih, ikutin gambar panah searah gambar panahnya. Yang ini juga searah gambar panah. Begitu kita tarik, nah, kita kembalikan ke arah panah. Kita boleh inhalasi sebentar sampai kita dengar pengeras mesin baik. Oli juga sudah membakar yang perlu istirahat mesin. Begitu juga naikin gasnya, tapi gasnya di sini sesuaikan aja RPM, jangan terlalu tinggi. Mentang-mentang apa kali tinggi. Terkadang kalau terlalu tinggi juga gasnya, maka banyak ikut yang terlontar nantinya. Makanya sesuaikan aja RPM-nya yang dibutuhkan berapa. Kira-kira tengah-tengah saja, di atas tengah-tengah saja. Nah, silakan ini digendam, ini padi, silakan potong dulu dari sini sampai ke sini, sampai ke sini. Lalu lupa. Nah, seperti itulah tutorial cara penggunaan PT500. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak telah menggunakan produk kami. Semoga apa yang bapak terima dapat bermanfaat dan maksimal nantinya. Akhirul kalam, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.